warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Tantu Tak. Oke, jadi kali ini di episode kali ini kita bakal membahas lebih lanjut tentang dunia perhotelan nih. Apa sih perbedaannya hotel syariah sama hotel konvensional, terus juga kondisi hotel sekarang pasca pandemi itu kayak gimana. Jadi kali ini kita khusus mengundang tamu yang benar-benar hebat dari Grand Dava View Hotel Banjarbaru, yaitu Pak Denny Rifani selaku Room Division Manager. Selamat datang Bapak di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Iya, ya, makasih Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Viva. Mbak Viva. Oke, Kakak, semangat kakak. sekali. Kakak. Terus di sini aku juga ditemenin lagi sama Pak Aris. Pak Aris, oke. Sahabat lama di kompak dulu dong kita. Iya. Baik, jadi kayak tadi Pak ya si topik yang mau diperbincangkan kita tentang apa sih perbedaan konvensional hotel dan syariah hotel, karena kan biasanya orang awam nih belum begitu mengerti atau belum mengetahui tentang perbedaan peraturan yang mendasar antara dua hotel yang berbeda ini. Betul. Nah, bagaimana menurut penjelasan Pak Denny ini, Pak? Kalau orang awam yang pertama ya, kalau saya dia melihat tentang hotel syariah, pasti yang jatuhnya adalah hotel syariah nih khususnya Islam semua nih mungkin yang bisa stay ya. Iya. Itu perlu kita klarifikasikan di sini. Contohnya kalau emang untuk syariah kita lebih ke muhrim non muhrim di kamar. Jadi yang dari check-innya misalnya harus KTP yang sama, ataupun ada bawa kartu keluarga ataupun buku nikah sebagainya. Tapi kita sangat fleksibel, salah satu aja diperlihatkan bisa. Kalau nggak ada baru nikah, belum ada buku nikah dan sebagainya, foto nikah pun masih bisa. Sefleksibel itu, yang penting memastikan itu adalah muhrimnya. Nah, kalau bukan non muhrim, mau bertamu, kita juga menyiapkan lobi yang luas, bisa di sana. Kita cenderung lebih ke sananya. Untuk yang lainnya yaitu pastinya perbedaan kita yaitu di kamar, setiap kamar itu selalu ada diingatin azan 5 waktu. Jadi bedanya di situ. Kemudian di dalam kamar juga kita siapin ada mukena, sejadah. Jadi sampai tasbih dan Al-Quran pun kita siapin. Jadi kalau ibu-ibunya nih malas ribet dari rumah mau nginap di dapam aja langsung aja kita udah nyiapin semua peralatan sholatnya. Sampai musola lantai 4 pas masjid kita juga ada nyiapin di samping mallnya. Nah, kapan lagi beribadah ke mall langsung shopping deh sama keluarga. Nah, itu pasti bisa kan. Khusus di dapam tapinya. Oh gitu. Jadi itu perbedaan mendasar Pak ya tentang tata cara check-in-nya. Tapi pernah nggak sih Pak ketemu tamu yang ya tadi oknum misalkan ya mau tricky hotel ya, tadi saya check ini misalnya sendiri nih, tahu-tahu ternyata pasangan saya yang bukan yang belum sah nih kan. Tahu-tahu nongol mau masuk. Nah, itu gimana Pak cara mengantisipasinya? Alhamdulillah kita sudah antisipasi itu semua. Contoh yang pertama, lift aja itu wajib di depan reception dan split. Sehingga jadi kalau misalnya mereka mau ini, mereka harus dari lantai ground atau basement tuh ke lantai 3. Lantai 3 tuh harus di screening reception tuh bisa naik. Belum lagi di depan reception tuh kita punya kunci juga, satu orang satu. Nah, itu kita data betul-betul gitu. Jadi nggak akan bisa sembarang naik kalau tidak ada kunci kamarnya. Kalau mau kunci kamar silahkan ke reception, kita screening lagi. Nah, kita tamu betul-betul diperhatikan sampai ada CCTV juga kita taruh di sana per floor dan di depan receptionnya juga untuk antisipasi ini. Sering kejadian seperti itu yang namanya oknum ya. Tapi alhamdulillah so far kita udah bisa cegah seperti apa dan harus seperti apa bagaimananya kita di sananya. Kalaupun misalnya saya sudah garansi nih mau cancel mau dari manapun garansi berapapun kita akan balikin dananya 100% tanpa ada embel-embel di cas dan sebagainya, karena kita tidak akan ngambil uang yang bukan punya kita juga ataupun yang bukan tamunya nggak ikhlas juga gitu loh. Jadi langsung kita balikin mau travel agent, online travel agent 100% 100% kita balikin. Jadi betul-betul kita terapin di sananya. Suka dukanya seperti itu, nggak masalah sih. Emang awal-awal pembiasaan dulu, tapi lama-kelamaan kita setahun 2 tahun pembiasaan, akhirnya udah pada kenal nih. Oh, nginap dapam aja nih, insya Allah lebih aman untuk keluarga juga dan sebagainya. Dekat mall juga gitu. Alhamdulillahnya, maka sekalian saya informasikan, ya alhamdulillahnya dengan ada seperti itu jadi kepercayaan juga ya, kita bisa berkembang. Contoh lobby yang sudah kita tambah besarin, tambah kita perluas, insya Allah tanggal 8 Oktober ya, sudah lewat. Betul. Akan opening semua lobbynya kita dulu. Kemudian tahun depan kita udah persiapan juga untuk penambahan hotel baru, insya Allah di 101 kamar bintang 3 nanti di sebelahnya itu dapam juga, Grand Dapam bintang 4, itunya bintang 3.
Terus nanti ada kejutan-kejutan hotel lainnya. Gitu. Berarti ini kayaknya satu-satunya di Kalsel nih, yang ada mall terus ada beberapa hotel di dalam area yang sama gitu Pak. Plus Wah ini dobrakan yang luar biasa nih untuk buat family pariwisata. pastinya ya. Alhamdulillah ini yang coba kita terapin juga, sama selain itu ya memastikan kepuasan tamu dengan sebaik mungkin gitu. Dengan memberikan benefit-benefit, boneka atau yang sebagainya lah untuk tamu kan biar kenal gitu kan. Karena nggak kenal nggak sayang gitu kan. Udah nginap aja dulu di Dapem biar tahu rasanya seperti apa gitu. Jadi walaupun hotel syariah yang non muslim pun boleh Pak ya? Boleh banget. Boleh, asalnya dengan ketentuan yang sudah diregulasikan tadi ya. Betul. Oke, baik. Gini Pak, tentang kompetitor hotel, kan biasanya ada hotel syariah, hotel convention. Kebanyakan kan hotel syariah nih yang kita ketahui agak-agak agak-agak tersaingi dengan convention yang memang lebih bebas ya kan, dari segi aturan ya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Betul. Ini gimana nih Pak menyikapinya dari Pak Denny sendiri? Menyikapinya untuk bersaing tetap kita ya dari kode-kode tertentu pun ya kita nggak akan pernah takut dan gentar ya menyeratkan hotel syariah. Mudah-mudahan dengan kita seperti ini lebih banyak hotel syariah nanti yang ada khususnya di kota Banjarmasin. Nah, contohnya satu ya, memastikan kepuasan tamu sebelum check-in, kita cek dulu kamarnya apakah ada kekurangan atau apa. Terus tambahkan AC-nya untuk tamu-tamu repeater kita. Kadang kita kasih buah, tapi kalau keseringan kadang kan bosan juga. Nah, kadang kita kasih souvenir, benefitnya mungkin ada snack-snack dan sebagainya. Kita autodidak setiap hari apa sih yang harus dibikin, dan selalu mikirnya out of the box, atau kalau bisa kita burn the box, kita bakar aja kotaknya. Jadi selalu seperti itu. Jadi biar nggak monoton. Aku repeater nih, udah tahu sering datang ke sini pasti dikasih ini. Nah, tidak akan bisa ditebak Pak Ai bilang. Kita lebih ke sana, terus sangat fleksibel. Kalau yang lain check out time jam 12, kita jam 1. Karena kan syariah, jadi silahkan sholat dulu, pastikan jangan terburu-buru sholatnya. Terus kalau udah mau check out, saatnya check out, lapor aja ke kita, bisa banget kita bantu. Kunci pun jam 12, kalau yang lain mati kita enggak, jam 1 kita bikinin. Kalau bisa lebih gitu. Iya. Jadi memang sih saya biasanya juga ada ngelihat di TripAdvisor nih. Memang kalau Grand Dafom ini bubble-nya tinggi terus nih Pak. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Jadi memang walaupun konvensional mau syariah mau konvensional tetap pelayanan Pak ya nomor 1 ya. Jadi saya lihat di bubble-nya itu sering 5 dan ada di tak tamunya tamu ngetak nama personilnya, krunya dari hotel. Misalnya nih kayak Pak Akbar ya. Terima kasih ya Pak Akbar. Ini A B C D E F G. Nah, jadi memang sangat berpengaruh ya pelayanan ini Pak ya untuk di dunia perhotelan ya. Pelayanan saat ini. Tapi kalau tentang yang pandemi kemarin seperti apa Pak okupansi tingkat hunian hotel? Pandemi, kita bicara dari awal pandemi ya. Tidak dipungkiri semuanya kena efek, semuanya kena dari, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan sampai tidak tutup kemarin ya, tetap bertahan buka. Kemudian dari situ kita buka beberapa strategi dari keamanan, protokol kesehatan yang pasti ya kita pastiin dulu ke tamu biar yakin nginep di kita. Kemudian sampai mobil pun kita bersihin. Kita kemarin bikin ya Pak Aris paket promonya safety first. Jadi tamu check-in yang pastinya dengan sesuai sudah ya standar protokol yang ada. Kemudian mobil kita bersihin, terus kita kasih disinfektan mobil tamu, dan itu cuma gratis semuanya. Ya, sampai segitunya kita untuk meyakinkan tamu bahwa ini loh kita udah sesuai ininya, terus vaksin yang lain juga sudah, plus kebersihan selalu didisinfektan dari kamar yang kita kasih tanda ini sudah disinfektan, sampai nanti area lobby yang sering-sering kita disinfektan. Gitu. Nah, misalkan tentang siswa ini seperti Kak Afifah ini, Kak Afifah Pak ini, nah magang nih, misalnya prakerin di tempat Bapak tuh. Nah, tapi dia tidak berjilbab, misal karena dia basicnya mungkin kurang siap untuk berjilbab kesehariannya. Mungkin di sekolah berjilbab, tapi keseharian di luar tidak berjilbab. Saat misalkan dia meminta untuk tidak berjilbab di hotel syariah, apakah bisa Pak? Kalau untuk hotel saya khususnya kalau kita Islam ya, alhamdulillah ya, diwajibkan meskipun masih setengah-setengah. Insya Allah coba aja dulu, mudah-mudahan hatinya kita buka satu saat pakai. Diwajibkan untuk pakai jilbab ya. Nah seperti itu, wajib banget nih jilbabnya. Terus kita juga selain mengingatkan tamu juga ya kan, kita juga wajib sholat gitu di sana. Jadi saling ingatkan semuanya lah, wajib untuk jilbab, apalagi kalau kita Islam ya, Muslim. Ini saya menarik dari tentang fasilitas salah satunya di kamar tadi yang setiap ada azan itu dikumandangkan. Itu teknisnya seperti apa tuh? Ada operator sendiri yang pegang mesin atau otomatis azan udah
bunyi sendiri di kamar. Alhamdulillahnya juga kita ya ada khusus tempatnya di situ, ada operatornya ya paling anak-anak resepsi, anak magang pun kadang di kita udah bisa nyalain tuh. Jadi kan ngingatin orang ajan juga ya pahala ya. Kita saling ingatkan kan. Betul. Nah itu jadi tiap hari insya Allah 5 waktu selalu dikumandangkan ajan di kita, dan ajannya bukan cuma di koridor, lobi saja, tapi langsung di kamar pun, di dalam kamar semuanya ada seperti itu. Jadi selingan sampai subuh kita ada insya Allah. Jadi 5 waktu tepat waktu semua diingatin azan Pak ya. Untuk tepatnya seperti apa masing-masing staff, terus kita juga punya alarm sendiri, jadi saling mengingatkan juga gitu. Tapi pernah nggak Pak ada dapat komplain gitu dari tamu, mungkin ya tidak semua muslim yang tepat waktu sholat kan, mungkin ada juga yang nggak sholat tapi yang males terdengar bunyi azan karena ya tadi kebiasaan mungkin nggak sholat. Pernah ada yang dapat komplain Pak, kecilin dong suaranya atau komersinya nggak usah deh dinyalain aja, ada nggak Pak? Jadi kita sangat fleksibel juga di sana karena kenyamanan tamu juga kita perhatikan. Nah jadi kalau emang agak bawa anak kecil nih biasanya nih bawa bayi, mas bisa nggak azannya tempat saya nggak usah dibunyiin, kasihan bayi saya katanya kan, bisa banget. Jadi kadang kita matiin aja ajannya, dan kita matiin yang di speaker di sana, tempat lain bunyi tapi tempat beliau tidak ada. Special request ataupun dari mungkin tamu bule kadang subuh tidak suka terlalu berisik, nah itu juga ada tuh kita siapin special request sih kalau ajan, tapi pada intinya semua tersetup ajan ada, tapi misalnya udah ada requestnya kamar ini tanpa ajan, kita bisa siapkan juga tanpa itu karena kita menghormati masing-masing pilihannya. Kadang yang nonis juga kan, mas ajannya bisa nggak ada tempat saya, insya Allah bisa, kita akan bantu seperti itu. Jadi tidak terpatok untuk nggak bisa Pak ini hotel saya harus bunyi terus, nggak juga, kita fleksibel aja, bisa banget, semuanya bisa. Terus Pak, anak muda ini kan ya sukanya tuh kalau misalnya ke hotel tuh kita lebih kayak mau berenang gitu. Tuh kan pasti ada dong bedanya konvensional sama yang syariah. Kebetulan Afifah tuh pernah ke Dapam nih, terus tuh lihat tulisan kalau misalnya di Dapam tuh ada peraturan baju renangnya sendiri. Itu kalau misalnya suatu saat nih mungkin kalau orang yang nonis nggak notice itu, kira-kira tuh dari pihak Dapamnya sendiri cara penegurannya tuh gimana? Apakah ada konsekuensi yang gimana-gimana gitu loh? Kita sih pasti ya, Bu, mohon maaf kadang-kadang ya mungkin pakai baju yang sopan gitu kan. Nah, kebetulan juga kita nyiapin, kita udah antisipasi seperti itu. Jadi khusus di Dapam berenang kita udah ada nyiapin baju renang nih khusus untuk ini. Agak sih Bu, maaf kalau bisa pakai ini. Kita kasih seperti itu juga. Ada, kita siapin, ada. Jadi insya Allah semuanya bisa tertutup lah. Kadang kan ada juga makan di restoran juga tuh ada. Kadang pakai mohon maaf, kadang ada sedikit terbuka yang lainnya. Nah ada stafnya juga khusus. Jadi kita akan kasih kain sasirangan. Bu mohon maaf kalau di sini silakan Bu pakai dulu untuk menutupin. Diminta aja diinformasikan tapi dengan halus lembut aja ngomongnya. Jadi biar tidak sakit hati ataupun malu saat ditegur gitu. Kalau bisa sih berduaan aja ngomongnya, bukan harus orang banyak gitu. Itu sih yang bisa kita lakukan biasanya biar sama-sama enak, dan kita juga menghargai privasi masing-masing dan kita selalu menjaganya juga gitu. Terkait tentang pelayanan ya, tentang pelayanan misalkan ada kru Bapak atau staf Bapak misalkan yang ya semangatnya naik turun nih kerja nih, atau udah dibina berapa kali masih aja seperti itu. Nah, dari sistemnya Dafang seperti apa Bu dalam pembinaan lebih lanjutnya itu? Oke. Kita ada step by step ya. Kalau misalnya ada salah ini kita tegur, tulisan sampai SP sebagainya, ada step by step sesuai dengan kriteria kesalahan seperti apa. Nah, kalau emang seperti itu biasanya kita akan kasih teguran dulu. Oke, harusnya seperti ini nih. Oke, jangan salah lagi ya. Misalnya ada salah terus dibina nggak bisa ya. Mohon maaf, pasti seperti biasa akan dibinasakan. Ini umum ya. Bukan kita kejam apa, tapi pembinaan tetap ada. Wajib. Leader wajib membina. 3 bulan review juga kita akan lakukan biasanya. Kamu kurang di sini, kamu kurang sini, tingkatin lagi. Siap. Sampai nanti 3 bulan review, berapa bulan sampai nanti 1 bulan sebelum perpanjangan kontrak kita akan appraisal seperti apanya nanti, apakah next, lanjut seperti apa, dan penentuan juga nanti gaji seperti apa yang lainnya tuh di appraisal bisa posisi yang sama tapi effortnya lebih dengan teman yang samping, gaji bisa beda karena kita appreciate itu. Nah itu jadi lebih kesananya kita tidak akan langsung taking decision, ini nggak baik langsung nggak, kita coba bina. Semua orang berhak dikasih kesempatan kedua untuk dikasih pembelajaran yang baik dan benar seperti apa. Kalau nggak bisa juga wascom terusnya emang harus berakhir ya, mohon maaf akan berakhir. Tidak bisa kita sembunyiin terus nih, dulu ini akhirnya nanti bikin infeksi teman-teman yang lain. Tapi tetap dikasih pengarahan yang baik, detail yang jelas, ajarin dulu, dibina dulu. Akhirnya dia mau berubah, berkembang dengan baiknya dia, dengan stagnan seperti dia, mau gagal dia juga.
Kita kasih ke individunya lagi, kita tetap pengarahan jalannya seperti apa, harusnya seperti apa. Untuk menapakinya, menjalaninya ya itu sendiri, orangnya sendiri, anaknya sendiri. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan tentang ini Pak. Pernah tidak dapat komplain yang selama ini saya nggak pernah sih, sepengalaman Pak Denny saya nggak pernah menghandle sampai seberat ini, sampai anak-anak atau kru Bapak ini sampai gimana nih, harus gimana dong Pak? Pernah nggak Pak dapat komplain seperti itu? Contohnya seperti apa? Contohnya khusus syariah ya. Iya, Syariah ini dibilang ya plus minusnya ya, tapi akhirnya kita dengan berjalannya waktu bisa edukasi. Dulu pernah sampai ngamuk, saya nggak mau tahu ini, saya usah gini, seperti itu bilang ini saya ini, padahal dia tidak bisa membuktikan KTP yang sama, buku-buku nikah atau yang lain tidak ada sama sekali, tapi dia ngamuk di kita, ngamuk seperti apapun, sampai anak-anak magang tuh lari ke dalam nangis saking takutnya. Yang lain kita juga mau digampar kali. ya kita jelasin aja dengan baik dan benar seperti apanya, terus sampai travel agentnya dia juga ini mau nuntut kita ya silahkan, selama kita betul, yang lain gak usah takut, kita juga menjalankan kan syariah seperti ini. Owner ataupun perusahaan memastikan kita untuk mengambil syariah seperti ini kita tetap bertahan. Ingat, yang kita jual adalah syariahnya kita, kepercayaan kita yang selalu dijaga. Oh cuma syariah-syariahan, yang lain juga bisa. Nah ini yang harus dijaga di kita. Kerasnya kita ya seperti ini. Mohon maaf sekali, mau dituntut atau apapun, kita lengkap, kita siap semua datanya. Makanya di semua registration ada tentang kesyariahan, di online travel agent juga ada, atau travel agentnya juga ada, dan itu sudah ada embel-embel syariahnya. Insya Allah wajib tahu, dan sudah tahu sih harusnya. Sampai awal-awal hotel aja dulu yang ada kejadian, mungkin tahun pertama sampai tahun ketiga, ini sudah beranjak sampai ke 8 kan kita. Ini sudah aman, udah bisa, udah tahu oh tersyariah ini gini. Nah sampai sekarang kalau yang niat yang lain-lain aja, alhamdulillah anak-anak udah Pak, kayaknya ada yang beda nih Pak, bukan kita sujon. Kadang ketahuan gelagat yang lain-lainnya, kadang ceweknya nunggu di sana, cowoknya naik, mohon maaf mau kemana? Mana ya? Bingung sendiri kadang. Nah ini bisa kita sok aja di sananya, makanya lift itu tapi bisa, jadi harus naik ke kamar itu lewat reception dulu untuk melihatnya di sana. Kalau misalkan tentang minum Pak, misalnya nih, kan kalau tentang pasangan nih bisa kedetek, tapi kalau minum alkohol tapi naruh di tas, tahu pas keluarnya seperti apa itu? Ada kena charge kah atau kena sanksi lebih atau seperti apa ketahuan? Sanksi lebih sih enggak, tapi langsung kita blacklist. Oh gitu. Pernah dulu kita nggak sebutin baik yang lain. Pernah dulu, kemudian kita nggak mungkin buka tas tamu saat check-in kan? Tiba-tiba nggak berapa lama, pas pembersihan kamar hari pertama kan, besoknya dibersihin sama housekeeping, tiba-tiba ada ini katanya di kamarnya ada alkohol. Kita lihat, oh ini oke. Kita telepon temunya, apologi seperti apa, sudah dijelasin detail seperti apa juga. Di TV sudah ada juga penjelasan, registrasi saat check-in juga sudah ada, kemudian informasi di kamar pun lengkap. Akhirnya tamunya langsung kita check-outin. Mohon maaf, tapi itu harus kita check-outin dan kita blacklist, karena nggak boleh sama sekali. Sudah tahu peraturannya dan dia tetap ngeyel, ya kita ada tegasnya juga. Kita fleksibel ya dari waktu yang lainnya kita fleksibel, tapi kalau dari masalahnya tentang kesyariahan, mohon maaf tidak bisa sama sekali. No excuse kalau itu. Oke, jadi kalau misalnya hotel syariah itu kita emang seketat itu menjamin gitu ibaratnya ya Pak ya, kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan menurut agama kita tuh aman lah. Oke, insya Allah. Oke, mungkin sekian dulu nih percakapan kita tentang hotel konvensional dan juga syariah. Dan teman-teman kayaknya udah teredukasi juga dan pikirannya mulai terbuka. Sekian dari kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.